Oke, berikutnya adalah registrasi akun siswa. Akun siswa ini setiap tahun ya kan harus kita riset database-nya. Kenapa? Karena ada persoalan teknis di Pusdatin bahwa kadangkala ya kan bahkan sampai NISN bisa berubah, ID siswa bisa berubah, sehingga itu kalau kita gunakan mereka yang sudah punya akun sebelumnya lalu akan kita gunakan kembali, praktek yang pernah kita lakukan itu lebih banyak mudaratnya. Ya kan, karena begitu ada persoalan kita harus berhubungan dengan Pusdatin untuk menghapus data itu, dan itu capek ya. Sehingga oleh karena hanya sekitar maksimum 20% dari keseluruhan siswa yang melakukan registrasi akun yang sudah punya akun sebelumnya, ya artinya mereka mungkin akan ikut SNBT lagi ya kan, sehingga dia sudah punya akun sebelumnya, itu kita punya kebijakan dihapus ya. Jadi semua siswa setiap tahun harus melakukan registrasi akun kembali. Pada dasarnya sama seperti tadi, mulai punya akun, sekali lagi ya, punya akun ini, kalau ini semata-mata punya akun di tahun 2025. Kalau sudah punya seperti tadi kan, login, lalu dan seterusnya yang nanti akan saya jelaskan. Kalau enggak, baru seperti tadi, buat akun baru, lalu buka email untuk verifikasi. Begitu sudah punya, login seperti biasa, lakukan verifikasi validasi siswa, karena siswa yang harus bertanggung jawab terhadap data dirinya. Walaupun juga sekolah ikut membantu melakukan pengecekan itu ya, tapi yang paling bertanggung jawab adalah siswa itu sendiri. Sama seperti tadi, klik tombol perbudi data, validasi data sudah valid, ya. Lalu kalau sudah valid, tinggal mengisikan biodata yang diminta selain data yang ditarik secara default dari Pusdatin, ya. Lalu unggah pas foto terbaru, nanti saya jelaskan lebih detail. Lakukan simpan permanen, kapan permanen bisa dilakukan nanti saya jelaskan. Lalu unduh bukti permanen selesai. Tapi kalau belum valid, lapor ke sekolah yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan akun sekolah. Di sini kemudian dilakukan perbaikan. Ini penting ya. Sekali lagi bisa ke Pusdatin, Kemdikbud, atau kalau yang dibawa Kemenak ya seperti madrasah, SMA Aliyah dan sebagainya, itu adalah harus lewat Pendis. Baik. Jadi ini sekali lagi tidak ada yang memiliki akun, semuanya harus memiliki akun baru, ya. Jadi tinggal buka portal ini, lalu masuk di sini, harus daftar akun, harus daftar. Sekali lagi tidak ada pilihan, ya. Lalu pilih daftar akun siswa, lalu akan diminta 3 data yang sifatnya privasi. Nanti akan ada demo dan saya sudah minta ke Bu Is ya kan, untuk mencari siapa yang bisa volunteer untuk digunakan data ini. Jadi NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Ini data privasi ya. Nah, saya nggak berani kalau nggak dapat izin dari yang bersangkutan. Ini kalau betul kita tarik, lalu di Pusdatin ada, ya maka akan muncul berikutnya untuk memasukkan email address aktif. Jangan panik ya. Jadi dulu pernah sampai ada siswa yang memasukkannya itu 10 jenis email yang berbeda. Akhirnya dia bingung sendiri mana email yang dimasukkan. Jadi kalau ada persoalan, hubungi helpdesk. Jadi kalau bisa satu aja ya kan, supaya nanti nggak bingung email yang mana yang saya gunakan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu konfirmasi emailnya, lalu tentang ini, lalu klik daftar, maka akan mendapatkan pesan untuk melakukan aktivasi akun melalui email. Ya, jadi silakan buka inbox atau spam seperti tadi. Kalau pertama kali terima dari SNPMB mungkin masuk ke spam ya. Lalu lakukan verifikasi email sebelum kembali ke portal. Baik, setelah akun aktif, login ke laman portal. Ya, seperti tadi, ini untuk melakukan verifikasi data. Di halaman verifikasi data ini, periksa data dengan seksama. Isi semua kolom yang masih kosong. Nanti saya tunjukkan. Apabila terdapat kesalahan data, lakukan perbaikan data melalui sekolah. Ini nggak usah langsung ke Pusdatin, lewat sekolah. Koordinasikan sekali lagi dengan sekolah. Ya, kemudian tekan tombol barui data.
Jadi kalau data itu belum terverifikasi, ada pesan seperti data, siswa belum terverifikasi. Anda belum melakukan simpan permanen. Mohon memeriksa dan mengisikan data dengan seksama. Pastikan data sudah benar. Lalu perbarui data. Verifikasi ada beberapa, periksa pertama dengan seksama. Sekali lagi, ya kan, di sini ada beberapa hal yang saya tunjukkan di sini. Jadi ini data yang sudah read only, ini kita tarik berdasarkan tadi NISM, NPSN, dan tanggal lahir. Ini tidak bisa dirubah. Kalau ada kesalahan ini, lapor ke sekolah. Karena data itu harus diperbaiki di Pusdatin atau EMIS tadi ya kan. Tapi mulai dari agama, alamat domisili, provinsi dan sebagainya, ini mungkin juga sudah ada data yang kita tarik kalau data itu kita ketahui ya kan. Tapi kalau nggak harus diisi, email tadi yang sudah terverifikasi, nomor handphone tolong kasih yang valid ya. Jadi kalau lewat email nggak ada respon, kadang-kala kalau perlu emergensi, panitia kadang-kala walaupun tidak banyak itu menghubungi lewat HP ini ya. Penghasilan ayah, penghasilan ibu, dan jumlah tanggungan orang tua atau wali. Ya bisa saja orang tua, bisa wali. Tapi tolong jangan isikan kalau yang mengisi itu ayah, yang istri bukan tanggungan. Kalau yang isi itu adalah ibu, yang suami bukan tanggungan. Ini ada penjelasan bahwa jumlah tanggungan itu tidak termasuk suami dan istri. Ini penting. Ini aja data awal yang akan menjadikan nanti pada saat mau melakukan pendaftaran baik itu ke SNBP maupun SNPT. Ya. Lalu tekan selanjutnya tadi ada tombol itu untuk berpindah ke halaman unggah pas foto. Ingat ya, saya kira kalau sudah lulus SMA ngerti kata namanya pas foto. Bukan sembarang foto. Saya tunjukkan nanti di bagian akhir seperti apa foto yang didiskualifikasi oleh panitia. Beberapa ya. Ini syaratnya nggak perlu saya baca. Ukurannya berapa, pikselnya berapa. Saya yakin ya para milenial, kamu lulus SMA itu sudah biasa main gadget. Anak saya aja yang kan masih TK sudah main gadget. Kan gak mungkin gaptek. Tapi faktanya nanti saya tunjukkan ada yang nggak ngerti kata pas foto. Ya bayangkan ya kan sudah akan lulus dan bahkan ada yang sudah lulus tapi nggak ngerti yang namanya pas foto. Namun syukurnya kebanyakan mereka yang mendaftar SNBP karena dipantau betul oleh sekolah tidak ada foto yang salah. Tapi yang SNBT ya ada beberapa sekitar mungkin 3%, 2% itu adalah pas foto yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia. Ini wajah dari AI ya. Jadi pas foto itu nanti diupload, setelah itu bisa kita setting, kita atur. Bisa naik turun, bisa kiri kanan. Jadi aneh juga. Ada siswa yang cuma kelihatan kecil karena menyeken dari ijazah gitu kan. Jadi munculnya adalah yang kecil di sini kan. Ini anak SMA masa nggak ngerti yang namanya pas foto. Bagaimana foto sendiri pun bisa. Sekali lagi ya kan, kalau sudah nggak ngerti pas foto saya nggak bisa bicara apa-apa ya kan. Padahal sudah akan lulus maupun sudah lulus. Seperti yang kita inginkan. Jadi wajah tegak, kelihatan, telinga, ya mulut. Mungkin telinga kalau mereka yang baik kuda nggak apa-apa, tapi mulut, hidung harus kelihatan. Mata ya. Nah, setelah itu keluar verifikasi untuk memastikan bahwa foto dan data yang sudah ditarik dan mungkin sudah diverifikasi validasi, kalau ada kesalahan diperbaiki lewat operator sekolah, yang diisikan sudah benar, silakan kemudian tekan ini untuk melakukan simpan permanen. Nah, simpan permanen ini ada ketentuan. Ya, nah setelah simpan permanen, silakan unduh bukti. Ya, ini ada tombol di sini, unduh bukti permanen, lalu simpan. Tapi kalau suatu saat simpan, biasanya disimpan di HP ya kan, ataupun simpan di folder, di laptop ataupun di cloud. Tapi kalau in case lupa, nggak apa-apa, Anda masih bisa login dan bisa unduh kembali bukti tadi ya kan. Nah, simpan bukti permanen dengan baik. Permanen data siswa mulai dapat dilakukan setelah penutupan masa pengisian PDSS.
dari tanggal 6 sampai 31 Januari itu masa pengisian PDS. Kenapa? Karena dimungkinkan kalau siswa boleh permanen, ternyata guru bisa merubah pada saat dia memasukkan ke PDSS terjadi konflik. Dan itu pernah terjadi. Sebelum kita tentukan penutupan sejak tahun kemarin, penutupan kita tetapkan setelah penutupan PDSS. Artinya apa? Ya kan, guru sudah tidak akan sempat lagi melakukan perbaikan data siswa karena PDSS sudah ditutup. Ya, untuk itu permanen ini akan muncul 1 Februari. Ini nggak perlu panik, nggak perlu tanya helpdesk. Kok belum muncul permanen, sudah jelas ada di sini. Ya, silakan juga baca di laman, nanti seperti sampaikan Bu Is tadi, di YouTube bisa diputar kembali. Sekali lagi, nggak perlu menghubungi helpdesk atau siapapun, karena tombol untuk permanen baru akan muncul pada tanggal 1 Februari pukul 15.00. Ini buktinya, nggak akan bisa dipalsu, sudah ada QR code-nya ya. Jadi ada dulu mau memalsu, nggak mungkin ya. Jadi kita sudah berada di era digital, sudah kita amankan untuk tidak memungkinkan melakukan pemalsuan. Saya kira itu Bu Is, mudah-mudahan tidak lebih dari alokasi waktu yang diberikan. Nanti silakan setelah demo ya kan, sesuai dengan sesinya oleh Mas Ridho, kita ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, saya akan mendemokan bagaimana proses registrasi yang dilakukan untuk siswa. Jadi pertama kali kita masuk ke halaman portal SNPMB. Nah, di halaman portal ini nanti akan terdapat tombol untuk melakukan daftar. Silahkan ditekan tombol ini. Nah, kita akan masuk ke halaman untuk melakukan registrasi akun SNPMB. Di halaman ini ada 2 tombol. Yang pertama adalah daftar akun untuk siswa, dan yang kedua adalah daftar akun untuk sekolah. Nah, kita coba dahulu untuk daftar akun siswa. Di halaman ini kita diminta untuk menginputkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, kebetulan tadi kita sudah dapat 1 orang volunteer. Saya akan masukkan data NISN-nya, kemudian data NPSN, dan tanggal lahirnya. Nah, ketiga data ini harus cocok, karena kalau tidak cocok maka proses tidak akan bisa dilanjutkan. Pak Ridho, cocoknya tuh cocok di data Pusdatin atau cocok di mana? Cocok di data Pusdatin, Bu. Oke, siap ya, cocok di situ ya. Jika data yang kita inputkan sudah betul, namun ternyata ditolak, berarti ada yang salah di data Pusdatin. Nah, itu harus dikonfirmasikan ke Pusdatin melalui sekolah. Ini terima kasih ya pada Alisa Humaira Pradata. Kita doakan bersama-sama mudahan Alisa yang menjadi volunteer hari ini bisa masuk ke dalam perguruan tinggi di prodi yang dipilih. Amin. Silakan lanjut, Pak. Baik, nah di halaman ini kita bisa mengecek apakah data-data kita sudah benar. Yang bisa dicek adalah NISN, lalu NPSN, nama lengkap, nama sekolah, dan tanggal lahirnya. Nah, kalau ada data yang belum benar, nanti jangan dilanjutkan proses ini, silahkan dikonfirmasikan ke sekolah. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan email saya. Ini email saya. Emailnya nanti adalah email dari Alisa ya, bukan emailnya saya ya, berarti gitu ya Pak. Ini ya, email yang sebenarnya gitu, supaya sampai ke alamatnya gitu ya. Jadi email siswa masing-masing. Jadi gunakan email utama yang bisa dibuka. Jadi karena nanti akan mendapatkan konfirmasi email. Nah, setelah tombol daftar ditekan, maka nanti akan ada konfirmasi. Jadi pembuatan akun SNPMB dengan nama Alisa Humaira Pradata dan email siswa@snpmb.id telah berhasil. Silahkan membuka inbox, atau jika tidak ada di inbox, silahkan dibuka spam-nya. Jadi ada spam, kemudian dicek apakah ada email aktivasi. Kemudian ada untuk buat password baru Anda. Nah, bisa tambah di layar. Ini password yang diinputkan minimal ada 8 karakter, kemudian mengandung minimal 1 huruf kecil, mengandung minimal 1 huruf kapital, dan angka.
Kemudian maaf, nah ketika tidak sama, jadi password yang atas dengan yang bawah tidak sama, akan muncul password tidak sama dengan password konfirmasi. Nah, jadi kita harus bisa pastikan yang kita inputkan yang atas dengan yang bawah ini betul-betul sama. Nah, apabila sama, maka muncul tulisan seperti ini. Akun berhasil diaktifasi. Akun Anda telah berhasil diaktifkan. Silahkan melakukan login. Nah, tombol login bisa kita klik. Kemudian nanti akan ada tombol masuk di sebelah kanan atas. Nah, kita akan bisa masukkan email yang kita miliki tadi yang sudah digunakan. Kemudian passwordnya, kemudian masuk. Baik. Nah, di halaman ini ada 3 menu. Nah, yang perlu kita klik sebetulnya hanya verify saja. Jadi silakan diklik menu yang ada di sebelah kiri, verify, verifikasi dan validasi data. Nah, di halaman ini kita bisa mengecek data kita yang ada di Pusdatin, jadi NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian mengisikan isian yang diminta. Yang pertama adalah agama, kemudian alamat domisili, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan kode pos. Nah, setelah itu ada nomor handphone, penghasilan ayah, kemudian penghasilan ibu, jumlah tanggungan orang tua. Kemudian kita bisa klik simpan perubahan. Nah, setelah tombol simpan perubahan ditekan, akan muncul data berhasil disimpan. Artinya proses penyimpanan telah berhasil. Nah, jika ini sudah terjadi, kita bisa mengklik tombol selanjutnya. Di halaman ini kita diminta untuk mengupload foto. Jadi silakan disiapkan sebuah foto dalam format JPG atau JPEG dengan ketentuan yang ada seperti di layar. Saya akan pilih satu data foto, kemudian saya akan tekan unggah. Ini filenya sudah saya pilih, ada foto JPG dan unggah. Kita diminta untuk meletakkan wajah yang ada di foto agar sesuai dengan lingkaran berwarna putih yang ada di layar. Nah, jadi kalau dilihat ini lingkarannya besar, namun wajahnya masih kecil. Kita perlu menekan tombol plus, tombol tambah. Kemudian kita bisa geser wajahnya ke bawah agar berada di dalam lingkaran putih. Bisa kita zoom lagi, nah, sampai pas. Jika sudah pas, kita bisa tekan tombol crop. Nah, maka hasil akhir fotonya sudah dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan SNPMB. Jadi fotonya harus cukup besar, karena tadi yang di-uploadkan masih kecil ya. Jadi ini sudah di zoom, sudah sesuai. Kita bisa tekan tombol simpan. Baik. Jika sudah disimpan, silahkan cek di sebelah kanan. Maka di sini akan tampil foto yang sudah kita simpan tadi. Silahkan dikonfirmasi akhir, NISN, nama siswa, dan data-data yang lain apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa klik sebelumnya. Jadi kembali lagi ke awal. Jika sudah sesuai, maka ini bisa dicentang dan ditekan tombol simpan permanen. Akan muncul satu buah konfirmasi lagi yang menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar.
Apabila data ini tidak benar, maka akan menerima sanksi pembatalan keikutsertaan pada SNBP atau UTBK SNBP. Setelah klik tombol simpan permanen, maka data tidak dapat diperbaiki lagi. Baik, nah nanti jika muncul pesan seperti yang muncul di bawah sini, tahun lulus tidak valid. Nah, artinya data kita di Pusdatin mengenai tahun lulus ini masih ada ketidaksesuaian. Nah, ini harus dikonfirmasi ke Pusdatin melalui sekolah. Jika sudah, nanti kita perlu perbarui data dengan mengklik tombol yang ada di awal. Jadi di sini ada tombol perbarui data. Setelah data di Pusdatin berubah. Nah, setelah itu kita bisa melakukan simpan permanen. Baik, demikian. Seperti itu Bu Is, terima kasih atas waktunya.